Keheningan sunyi di ICU Rumah Sakit Memorial pecah ketika seekor German Shepherd seberat 23 kg menerobos pintu. Sosok kabur berbulu coklat dan hitam bertabrakan dengan Dr. Reynolds, menyebabkan jarum suntik terlempar dari tangannya. "Keluarkan hewan ini dari sini," teriak dokter itu, tersandung mundur saat gigi Wolf mencengkeram lengan jas putihnya, menarik dengan tekad putus asa. 3 petugas bergegas maju tetapi membeku mendengar geraman berat anjing itu. Suara yang bukan berasal dari agresi tetapi dari sesuatu yang mendasar dan putus asa. Perawat Patricia Wilson menempelkan diri ke dinding dengan papan klip yang menempel di dadanya. "Ya Tuhan," bisiknya, menyaksikan adegan itu terungkap seperti mimpi buruk. Petugas keamanan muncul di pintu, tangan mereka melayang di atas sabuk mereka, tidak yakin bagaimana menangani pelanggaran protokol rumah sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Anjing itu tidak menyerang secara acak. Ia dengan sengaja memposisikan dirinya di antara tim medis dan tubuh Frank Miller yang tak bergerak. Kemudian terdengar suara yang tidak diharapkan siapapun. Bunyi bip lembut dari monitor jantung, lalu yang lain dan yang lain, tumbuh lebih kuat, lebih mendesak. Dr. Reynolds, mulutnya ternganga saat dia menatap bacaan itu. Aktivitas saraf Frank, yang datar selama 2 tahun, tiba-tiba menyala dengan kehidupan. Mata anjing itu, kuning tua dan penuh pengertian, menatap wajah dokter, seolah berkata, "Sudah kubilang dia belum pergi." Pada saat itu, sains dan akal memberi jalan pada sesuatu di luar penjelasan. Kebenaran yang akan mengejutkan bukan hanya ruangan rumah sakit ini tetapi juga fondasi dari apa yang kita yakini tentang kehidupan, kematian, dan ikatan yang kita jalin sepanjang jalan. Berikan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Frank Miller tidak selalu menjadi pria pendiam dengan tangan kasar yang merawat tomat di kebun belakang rumahnya. Selama 27 tahun dia menjabat sebagai pawang K9 utama untuk Departemen Kepolisian Riverside. Bahunya yang bidang, membawa lencana dan beban operasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada usia 56 tahun, pensiun datang bukan karena pilihan tetapi karena kebutuhan. Setelah penggerbekan narkoba yang salah, membuatnya pincang permanen dan mimpi buruk yang datang seperti tamu tak diundang. Rekan-rekannya mengingatnya sebagai Miller berhati dingin, petugas yang tatapannya yang mantap tidak pernah goyah, bahkan ketika menghadapi tersangka bersenjata. Tetapi mereka yang benar-benar mengenal Frank memahami bahwa di balik penampilan luarnya yang tangguh, berdetak hati yang setia sampai mati, terutama terhadap rekan-rekan berkaki empatnya. Wolf hadir dalam kehidupan Frank sebagai pengganti menit terakhir, seekor German Shepherd dengan mata kuning tua yang tidak biasa dan temperamen yang awalnya dianggap terlalu sensitif untuk pekerjaan polisi. Pelatih departemen telah siap untuk melepaskannya dari program ketika Frank turun tangan. "Berikan dia padaku selama 8 minggu, desak Frank. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi legenda departemen. Wolf berubah menjadi K9 paling intuitif yang pernah mereka lihat, dengan kemampuan luar biasa untuk mendeteksi bahaya sebelum terwujud. Ikatan mereka melampaui hubungan pawang anjing yang khas. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan, berkomunikasi tanpa perintah. Ketika pensiun membayang, satu-satunya syarat Frank yang tidak dapat dinegosiasikan adalah membawa Wolf pulang. Dia bukan properti departemen, Frank telah memberitahu kepala polisi, dia keluarga. Keluarga itu diperluas ke Sarah Miller, istri Frank selama 32 tahun, seorang guru taman kanak-kanak yang kesabarannya telah menahan karir suaminya yang berbahaya dan transisinya yang sulit ke kehidupan sipil. Putra mereka, Michael, sekarang seorang pengacara perusahaan di Chicago, membawa tekad keras kepala Frank tetapi tidak memiliki kesukaan ayahnya terhadap risiko. Lisa, putri mereka, mengikuti lebih dekat jalan Frank sebagai petugas konservasi satwa liar, mewarisi hubungannya dengan hewan dan rasa benar dan salahnya yang tak tergoyahkan. Sementara Michael menjaga jarak hati-hati dari dunia ayahnya, Lisa memahami bahasa tak terucapkan antara Frank dan Wolf, sering berkomentar bahwa mereka berbagi bukan hanya persahabatan tetapi sesuatu yang lebih dalam, hubungan yang tampaknya ada di luar batas pemahaman manusia, namun tidak dapat disangkal nyata dan mendalam. Pensiun duduk di Frank Miller seperti setelan yang tidak pas. Setelah puluhan tahun bekerja sebagai polisi yang memacu adrenalin, ritme kehidupan pinggiran kota yang tenang terasa asing baginya. 6 bulan kemudian, dia masih bangun pukul 4.30 pagi, tubuhnya tegang, seolah bersiap untuk briefing pagi yang tidak akan pernah datang. Wolflah yang memberi struktur pada hari-harinya. Setiap pagi, saat fajar mereka berjalan di sekeliling properti mereka seluas 8.000 meter persegi, Frank dengan termoskopi hitamnya, Wolf waspada di sisinya. Tetangga terbiasa dengan pemandangan itu, pria jangkung berambut perak dengan postur militer dan German Shepherd yang agung yang cocok dengan langkahnya. Mereka membuat pasangan yang mengesankan bahkan dalam suasana damai ini, jauh dari kehidupan pengejaran dan perlindungan mereka sebelumnya.
Kamu juga merindukannya, kan nak? Frank kadang-kadang bergumam saat mereka berjalan. Telinga Wolf akan tegak mendengar suara itu. Mata kuning tua bertemu dengan Frank dengan kedalaman pemahaman yang sering membuat pengunjung gelisah. Sarah awalnya khawatir tentang membawa anjing yang terlatih polisi ke rumah mereka, takut Wolf mungkin terlalu agresif untuk kehidupan rumah tangga. Ketakutan itu dengan cepat menghilang. Dengan Sarah, Wolf lembut, sering meletakkan kepalanya di pangkuannya saat dia menilai kertas di malam hari. Dia tampaknya memahami rutinitasnya, muncul di pintu beberapa menit sebelum dia tiba di rumah dari sekolah. Setiap hari, Frank menemukan kegembiraan tak terduga dalam tugas-tugas sederhana, membangun kandang ayam, memperluas kebun Sarah, mengajarkan perintah-perintah baru kepada Wolf yang tidak terkait dengan pelacakan atau penangkapan tersangka. Dia membangun bengkel di belakang properti tempat dia membuat mainan kayu ukiran tangan untuk cucu-cucunya di masa depan, jika Michael atau Lisa memutuskan untuk memiliki anak. Setiap malam Frank akan duduk di beranda dengan Wolf di kakinya dan menceritakan kisah kasus lama mereka kepada anjing itu, seolah bernostalgia dengan mitra lama. Sarah akan menonton dari jendela dapur, lega melihat suaminya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun dalam bahaya. Frank memiliki terapis yang lebih baik daripada yang bisa ditugaskan oleh departemen, katanya kepada Lisa di telepon. Anjing itu memahaminya dengan cara yang tidak pernah bisa kulakukan. Musim gugur tahun ketiga mereka dalam masa pensiun membawa cuaca yang tidak biasa. Akhir Oktober melihat serangkaian badai yang para meteorolog lokal berjuang untuk menjelaskannya. Bukan badai atau badai musiman yang khas, tetapi sistem intens yang terhenti di atas wilayah mereka, menurunkan curah hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badai ketiga seperti itu melanda pada Kamis malam. Curah hujan begitu deras sehingga menutupi lampu keamanan yang telah dipasang Frank di sekitar properti. Angin menderu dengan keganasan yang tidak biasa, membengkokkan pohon-pohon tua dan mengirim puing-puing meluncur melintasi halaman. Jauh melewati tengah malam, perilaku Wolf berubah secara dramatis. Anjing yang biasanya tenang mulai mondar-mandir di lorong, bergerak dari kamar tidur ke dapur dan kembali, kukunya berbunyi klik mendesak di atas kayu keras. Frank, terbangun oleh suara itu, menemukan Wolf berdiri di pintu belakang, tubuhnya kaku, mengeluarkan rengekan rendah yang tidak seperti apapun yang pernah dia dengar darinya sebelumnya. "Ada apa nak?" tanya Frank, mengintip melalui jendela yang diguyur hujan. Tidak ada yang tampak hilang di halaman, hanya kekacauan badai yang diharapkan. Wolf menekan kaki Frank, lalu mundur, mengulangi gerakan itu seolah mencoba membimbingnya dari pintu. Sarah muncul dengan jubahnya, rambutnya kusut karena tidur. "Semuanya baik-baik saja?" tanyanya. "Wolf bertingkah aneh," jawab Frank, mengulurkan tangan untuk menggaruk di belakang telinga anjing itu. "Mungkin hanya badai." Tetapi Wolf bersikeras, tumbuh lebih gelisah seiring berjalannya malam. Dia menempatkan dirinya di jendela kamar tidur, matanya tertuju pada garis atap, kadang-kadang mengeluarkan rengekan lembut yang tertekan. Frank dan Sarah akhirnya kembali tidur, tetapi Wolf tetap waspada, siluetnya membingkai jendela, sampai fajar menyingsing. Pagi hari yang meredakan badai mengungkapkan kerusakan yang signifikan. 2 cabang besar telah menabrak atap bengkel Frank dan beberapa bagian sirap atap telah robek dari rumah utama. Setelah sarapan, Frank mensurvei kerusakan, membuat catatan tentang perbaikan yang diperlukan. Bengkel bisa menunggu, tetapi atap rumah membutuhkan perhatian segera sebelum hujan berikutnya. "Aku akan naik ke sana sore ini," kata Frank kepada Sarah saat dia mengumpulkan peralatannya. "Seharusnya perbaikan cepat." Wolf tampak sangat cemas saat Frank memposisikan tangga ekstensi aluminium di sisi rumah. Anjing itu mengelilingi dasar tangga, merengek lembut dan kadang-kadang menarik kaki celana Frank. "Hentikan itu, Wolf," kata Frank lembut, mendorong anjing itu menjauh. "Aku perlu memperbaiki ini sebelum hujan lebih banyak turun." Sarah menyaksikan dari pintu dapur dengan secangkir teh yang mendingin di tangannya. "Mungkin kamu harus menelepon seseorang, Frank. Atap itu curam dan masih berangin. Dan membayar 3 kali lipat karena permintaan badai. Aku sudah mendaki yang lebih buruk di dinas militer. Itu hanya beberapa sirap yang longgar." Saat Frank mulai naik, perilaku Wolf meningkat dari khawatir menjadi putus asa. Gembala itu menggonggong tajam sesuatu yang jarang dia lakukan dan secara fisik menempatkan dirinya di antara Frank dan tangga. Ketika Frank bersikeras, Wolf meraih kaki celananya dengan lebih kuat, menarik dengan kekuatan yang ditentukan. "Wolf, diam," perintah Frank menggunakan nada otoritatif yang selalu menjamin kepatuhan selama hari-hari kerja mereka. Untuk pertama kalinya dalam kemitraan panjang mereka, Wolf mengabaikan perintah langsung itu. "Sesuatu benar-benar mengganggunya," seru Sarah, meletakkan tehnya dan berjalan ke arah mereka.
Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Dia akan baik-baik saja, desak Frank, mengambil langkah lain ke atas. Dia mungkin masih ketakutan dari badai. Saat-saat berikutnya terungkap dengan kejelasan yang mengerikan. Saat Frank mencapai titik tengah tangga, hembusan tiba-tiba menangkap bingkai aluminium. Dasar tangga, yang diposisikan di tanah yang masih lunak dari hujan malam, bergeser sedikit. Frank meraih untuk menenangkan diri di selokan, tetapi palung logam, yang melemah oleh badai, menyerah di bawah berat badannya. Jeritan Sarah menembus udara saat Frank jatuh ke belakang. Jatuh sekitar 3,5 meter ke tanah yang tak kenal ampun di bawahnya. Suara benturan yang memuakan diikuti oleh keheningan total. Frank terbaring tak bergerak di halaman yang basah kuyup karena hujan, darah menggenang di bawah kepalanya tempat ia membentur batu lanskap dekoratif. Wolf langsung berada di sisinya, menyenggol tangan Frank, menjilati wajahnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melepaskan lolongan kesedihan mentah sehingga tetangga 3 rumah jauhnya kemudian menggambarkannya sebagai sesuatu antara tangisan serigala dan kesedihan manusia. Sarah jatuh berlutut di samping suaminya, jari-jarinya gemetar saat dia mencari denyut nadi. Frank, bisakah kamu mendengarku? Suaranya pecah saat dia meraba-raba teleponnya, dengan putus asa memutar 112. Wolf tetap menempel di sisi Frank, tubuhnya gemetar, matanya tidak pernah meninggalkan wajah tuannya. Para medis tiba dalam beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Mereka bekerja secara efisien, menstabilkan leher Frank, memeriksa tanda-tanda vital, berbicara dalam bahasa profesional yang terpotong-potong dari responden darurat. Pria, usia pertengahan 50-an, trauma kepala berat, kemungkinan cedera tulang belakang, tidak responsif terhadap rangsangan, tekanan darah menurun. Mereka harus secara fisik memindahkan Wolf untuk mengakses Frank, dan anjing itu mengizinkan ini hanya setelah perintah Sarah yang berlinang air mata. Saat mereka memasukkan Frank ke ambulans, para medis utama menoleh ke Sarah dengan netralitas hati-hati dari seseorang yang menyampaikan berita yang berpotensi menghancurkan. Nyonya, Anda harus mengikuti kami ke memorial. Cedera suami Anda signifikan. Sarah mengangguk dengan kosong, mengumpulkan tas dan kuncinya. Wolf berdiri di tepi jalan masuk menyaksikan pintu ambulans menutup tuannya, posturnya tidak wajar, kecuali getaran halus yang mengalir melalui bingkai tubuhnya yang kuat. Ketika Sarah membuka pintu mobilnya, Wolf melompat masuk tanpa undangan, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Oke, bisik Sarah, terlalu kewalahan untuk keberatan. Dia juga ingin kau ada di sana. Wajah ahli bedah saraf tidak mengkhianati apapun saat dia menyampaikan prognosis kepada Sarah di ruang konsultasi kecil unit perawatan intensif Rumah Sakit Memorial. Dr. Alan Reynolds telah menghabiskan 25 tahun menyampaikan berita sulit kepada keluarga dan pendekatannya lembut tetapi tanpa basa-basi. Nyonya Miller, suami Anda menderita cedera otak traumatis yang parah. Dampaknya menyebabkan pendarahan dan pembengkakan yang signifikan di otaknya. Dia menunjuk ke berbagai area bayangan pada pemindaian yang ditampilkan di tabletnya. Kami telah melakukan operasi darurat untuk mengurangi tekanan, tetapi saya harus transparan tentang kondisinya. Sarah mencengkeram tangan putrinya Lisa. Mereka telah menunggu selama 6 jam sementara Frank menjalani operasi. Michael masih dalam perjalanan dari Chicago. Apakah dia akan bangun? Tanya Sarah, suaranya hampir tidak terdengar. Dr. Reynolds melipat tangannya. Jawaban jujurnya adalah, kami tidak tahu. Kerusakannya luas. Tuan Miller saat ini dalam keadaan koma yang dalam dengan aktivitas otak minimal. Sementara kami kadang-kadang melihat pasien pulih dari cedera serupa, saya akan lalai jika saya tidak mempersiapkan Anda untuk kemungkinan bahwa dia mungkin tetap dalam keadaan ini tanpa batas waktu. Rahang Lisa menegang. Apa sebenarnya arti tanpa batas waktu? Minggu, bulan, berpotensi tahun? Beberapa pasien tidak pernah sadar kembali. Dr. Reynolds sedikit bergeser di kursinya. Saya mengerti suami Anda adalah seorang perwira polisi. Sarah mengangguk. Kalau begitu, saya menduga dia ingin Anda memiliki kebenaran penuh. Frank yang Anda kenal, kepribadiannya, ingatannya, aspek-aspek seseorang itu membutuhkan fungsi otak yang kompleks. Bahkan jika dia bangun, ada kemungkinan besar gangguan kognitif permanen. Kata-kata itu mendarat seperti pukulan fisik. Sarah menekan ujung jarinya ke bibirnya, menahan isak tangis. Lengan Lisa melingkari bahu ibunya. Kami akan terus memantau dia dengan cermat, lanjut Dr. Reynolds. 72 jam berikutnya sangat penting. Setelah itu kami akan menilai kembali dan membahas opsi perawatan jangka panjang. Kembali di ICU, Frank berbaring dikelilingi oleh mesin. Tabung mengalir dari mulut,
lengan, dan dadanya. Kepalanya sebagian dicukur dan dibalut. Pria kuat dan vital yang telah menghadapi penjahat bersenjata, tampak berkurang, rentan. Sarah mengambil kursi di samping tempat tidurnya, dengan lembut memegang tangannya di tangannya, berhati-hati untuk tidak mengganggu saluran infus. "Aku di sini, Frank," bisiknya. "Kita semua di sini." Malam pertama itu menetapkan pola yang akan berlanjut dengan konsistensi yang tak tergoyahkan. Wolf duduk di luar pintu Icu, menolak makanan atau kenyamanan dari siapapun, matanya tertuju pada ruangan tempat tuannya berbaring. Kebijakan rumah sakit melarang hewan, tetapi setelah lolongan tertekan Wolf mengganggu seluruh lantai, kepala perawat membuat pengecualian yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan Wolf kunjungan terbatas yang diawasi ke sisi tempat tidur Frank. Sesuatu dalam kesedihan bermartabat gembala itu menggerakkan bahkan administrator rumah sakit yang paling ketat sekalipun. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini," kata perawat Wilson kepada seorang kolega. Anjing itu duduk di sana selama berjam-jam tanpa bergerak, seperti dia sedang berjaga. Hari-hari berubah menjadi minggu. Frank dipindahkan dari perawatan intensif ke unit perawatan jangka panjang. Kondisinya stabil tetapi tidak berubah. Ventilator bernapas untuknya, tabung makanan menyediakan nutrisi. Aktivitas otaknya tetap minimal, dengan lonjakan sesekali yang Dr. Reynolds memperingatkan agar tidak menafsirkannya terlalu optimis. Kewaspadaan Wolf tidak pernah goyah. Sarah membawanya ke rumah sakit setiap pagi dan dia mengambil posisinya baik di sisi tempat tidur Frank atau di luar pintu. Ketika aktivitas rumah sakit membutuhkan privasi, staf mulai meninggalkan mangkuk air untuknya, beberapa bahkan menyelundupkan makanan ringan atau membawanya untuk berjalan-jalan singkat di taman rumah sakit. Ketika Sarah perlu kembali ke rumah untuk beristirahat atau mengelola urusan rumah tangga, Lisa akan menggantikannya, membacakan untuk ayahnya sementara Wolf meletakkan kepalanya di tepi kasur, matanya tidak pernah meninggalkan wajah Frank. "Dia sedang menunggu," kata Lisa kepada ibunya suatu malam. Wolf tidak percaya ayah sudah pergi. Pada bulan ke-6, realitas sulit memaksakan diri. Cakupan asuransi untuk perawatan rumah sakit intensif habis. Frank perlu dipindahkan ke fasilitas perawatan jangka panjang atau dibawa pulang dengan peralatan medis khusus dan kunjungan perawat. Implikasi keuangannya sangat menakutkan. "Kita bisa menjual rumah," saran Sarah selama pertemuan keluarga yang tegang di sekitar meja dapur mereka. "Pindah ke apartemen yang lebih dekat ke fasilitas perawatan." Michael, yang telah kembali ke Chicago setelah bulan pertama tetapi terbang kembali untuk kunjungan akhir pekan, menggelengkan kepalanya. "Bu, itu tidak berkelanjutan. Tagihan medis saja akan menghabiskan tabungan pensiunmu dalam 1 atau 2 tahun. Jadi apa yang kamu sarankan?" Lisa menuntut suaranya tajam, "Bahwa kita menyerah pada ayah?" "Aku bersikap realistis," jawab Michael. "Ayah tidak ingin kita membuat keluarga bangkrut atas apa yang mungkin perawatan yang sia-sia." "Jangan berani," suara Lisa pecah. "Dia masih di sana." Wolf tahu itu. Michael menjalankan tangannya melalui rambutnya dengan frustrasi. "Lisa, aku juga mencintai ayah, tetapi kita tidak dapat mendasarkan keputusan medis pada perilaku anjing, demi Tuhan." Argumen mereka terganggu oleh rengekan lembut. Wolf berdiri di pintu, ekspresinya entah bagaimana waspada dan sedih. Anjing itu menyeberang ke sisi Sarah, menekan kakinya dalam apa yang tampak seperti solidaritas. "Kita belum membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan," kata Sarah tegas. "Kita akan menemukan cara untuk mengelola keuangan. Ayahmu akan menggerakkan langit dan bumi untuk kita semua. Kita berutang hal yang sama padanya." Tekanan keuangan tumbuh saat bulan ke-12 mendekat. Sarah telah mengambil pensiun dini dari mengajar untuk merawat Frank, secara signifikan mengurangi pendapatan mereka. Mereka mengubah kantor rumah menjadi ruang medis yang dilengkapi dengan tempat tidur rumah sakit, ventilator, dan peralatan pemantauan. Seorang perawat mengunjungi 3 kali seminggu, mengajari Sarah cara menyedot tabung pernapasan Frank, memeriksa luka tekan, dan melakukan terapi fisik yang mencegah otot-ototnya benar-benar atrofi. Wolf beradaptasi dengan keadaan normal baru ini dengan intuisi yang luar biasa. Dia tampaknya mengerti kapan harus menyingkir untuk prosedur medis dan kapan kehadirannya di samping Frank diterima. Pada malam hari dia tidur di bawah tempat tidur Frank. Rutinitasnya disiplin seperti ketika mereka bekerja bersama di kepolisian. Jika ritme ventilator berubah bahkan sedikit, Wolf akan memberitahu sebelum alarm mesin berbunyi, membangunkan Sarah dengan dorongan mendesak. Saat peringatan pertama kecelakaan itu mendekat, ancaman tak terduga muncul dari luar keluarga. Thomas Wilson, seorang pengembang real estate yang telah membeli properti di seluruh lingkungan mereka,
membuat Sarah tawaran di rumah mereka, jauh di bawah nilai pasar tetapi disajikan sebagai solusi yang penuh kasih sayang untuk kesulitan keuangannya. Nyonya Miller, kata Wilson berdiri di berandanya suatu sore musim gugur, saya mengerti situasi Anda. Tawaran saya akan memungkinkan Anda untuk melunasi hutang medis Anda dan menemukan akomodasi yang sesuai lebih dekat ke fasilitas perawatan. Kondisi suami Anda, baiklah, statistik tentang pemulihan setelah waktu sebanyak ini tidak menggembirakan. Sarah memperhatikan bagaimana Wolf, yang biasanya menerima pengunjung, memposisikan dirinya di antara dia dan Wilson, geraman rendah bergemuruh di dadanya. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Wilson, jawab Sarah dingin. Tetapi rumah kami tidak untuk dijual. Ekspresi Wilson mengeras sesaat sebelum dia memulihkan senyum profesionalnya. Tentu saja, ketahuilah saja tawaran itu tetap berlaku. Biaya medis ini tidak akan menjadi lebih ringan. Dan terkadang pilihan yang paling mencintai adalah penerimaan. Setelah dia pergi, Sarah menemukan Wolf masih berdiri di pintu, rambutnya terangkat, menyaksikan mobil Wilson menghilang di jalan. Dia berlutut di samping gembala itu mengubur wajahnya di bulunya. Kamu juga melihatnya, kan? Bisiknya. Kita tidak menyerah, bukan pada Frank, bukan pada rumah kita. Kami berjanji untuk lebih baik atau lebih buruk, dan kami bersungguh-sungguh. Tahun kedua, Frank menetapkan rutinitas yang menjadi sakral bagi Wolf dan keluarga Miller. Setiap pagi, tepat pukul 6 pagi, Wolf akan bangkit dari posisinya di bawah tempat tidur Frank, meregangkan tubuh dengan sengaja dan membuat sirkuit hati-hati dari ruangan itu, memeriksa jendela, pintu, dan akhirnya Frank sendiri. Dia akan meletakkan moncongnya dengan lembut di dekat tangan Frank, tampaknya menguji respons apapun, sebelum menetap di kaki Sarah saat dia menyiapkan obat-obatan pagi dan larutan tabung makanan. Selamat pagi, Frank, kata Sarah, suaranya sengaja cerah, meskipun beban yang telah menetap secara permanen di dadanya. Ini tanggal 14 Oktober yang lezat, Lisa akan datang sore ini dan pohon maple di luar akhirnya berubah merah, favoritmu. Wolf akan menyaksikan percakapan satu sisi ini dengan perhatian terbungkus, mata kuning tuanya bergerak di antara wajah Sarah dan ekspresi Frank yang tidak berubah. Ketika suara Sarah kadang-kadang pecah di tengah kalimat, Wolf akan menekan kakinya, kehadiran yang hangat dan solid yang menahannya pada saat itu, mencegahnya melayang ke dalam keputusasaan. Pada pertengahan pagi perawat kesehatan rumah akan tiba. Kate Johnson, seorang wanita berambut abu-abu dengan 30 tahun pengalaman, awalnya dijadwalkan untuk 3 kunjungan mingguan, tetapi kendala anggaran telah mengurangi ini menjadi seminggu sekali. Kate telah mengembangkan hubungan yang luar biasa dengan Wolf, yang tampaknya mengenalinya sebagai sekutu dalam perawatan Frank. Anjing itu mengerti lebih dari kebanyakan pasien manusia saya, Kate sering berkomentar saat Wolf mengantisipasi kebutuhannya, menyingkir tepat sebelum dia membutuhkan akses ke ventilator atau mengambil manset tekanan darah dari meja samping tempat tidur ketika dia meraihnya. Di bawah bimbingan Kate, Sarah telah menjadi mahir dalam semua aspek perawatan Frank, membalikannya untuk mencegah luka baring, melakukan latihan gerak pasif pada anggota tubuhnya, memantau tanda-tanda vitalnya, dan mengelola krisis kecil yang tak terhitung jumlahnya yang muncul. Peralatan medis yang awalnya tampak begitu asing dan mengintimidasi sekarang menyatu dengan latar belakang rumah mereka, bunyi bip dan dengungannya, soundtrack konstan untuk kehidupan mereka. Kesehatan Wolf sendiri telah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan yang halus. Kilau mengkilap bulunya sedikit meredup. Abu-abu muncul di sekitar moncong dan matanya. Yang paling memprihatinkan bagi Sarah adalah nafsu makannya yang menurun. Di mana dia dulu dengan antusias melahap makanannya, dia sekarang sering meninggalkan setengahnya tidak dimakan, seolah-olah mencadangkan kekuatannya untuk kewaspadaan yang menghabiskan hari dan malamnya. Kamu juga perlu menjaga dirimu sendiri, kata Sarah kepadanya, menambahkan sedikit ayam atau daging sapi ke kibelenya untuk menggoda dia. Wolf akan dengan patuh makan beberapa suap untuk menyenangkannya, lalu kembali ke posnya di samping Frank. Lisa, yang berkunjung setiap akhir pekan, segera melihat perubahan pada Wolf. Dia kehilangan berat badan, Bu, amatinya suatu hari Sabtu, menjalankan tangannya di sepanjang tulang rusuk Wolf, lebih menonjol daripada beberapa bulan sebelumnya. Apakah dokter hewan sudah memeriksanya? Dia menolak untuk meninggalkan Frank cukup lama, Sarah mengakui. Dokter Morales datang ke rumah bulan lalu, tetapi Wolf sangat stres, dipisahkan dari ayahmu, sehingga tekanan darahnya terlalu tinggi untuk pemeriksaan yang akurat. Dia membunuh dirinya sendiri, bisik Lisa, air mata menggenang. Dia benar-benar bekerja sampai mati untuk ayah. Sarah tidak punya jawaban. Pengabdian Wolf, indah dan memilukan dalam ukuran yang sama, mencerminkan dirinya sendiri. Mereka berdua ditambatkan ke Frank oleh ikatan yang terlalu dalam untuk diputuskan.
Bahkan ketika harapan menipis dan kelelahan meningkat, minat Thomas Wilson pada properti Miller meningkat seiring berjalannya tahun kedua. Apa yang dimulai sebagai pemeriksaan ramah sesekali berkembang menjadi taktik yang semakin agresif. Pajak properti di rumah Miller secara misterius dinilai kembali lebih tinggi. Keluhan anonim tentang pemeliharaan halaman mereka diajukan ke asosiasi pemilik rumah dan desas-desus beredar di lingkungan tentang rencana untuk menata ulang seluruh blok untuk pengembangan komersial, desas-desus yang selalu ditelusuri kembali ke kantor Wilson. Dia mencoba memaksa kita keluar, gerutu Lisa setelah menemukan surat mereka telah dirusak, khususnya pemberitahuan yang sudah lewat waktu dari perusahaan utilitas yang seharusnya tiba beberapa minggu sebelumnya. Ini adalah pelecehan. Michael, selama salah satu kunjungannya yang semakin jarang, menasihati kehati-hatian. Kita tidak punya bukti. Wilson ada di balik semua ini dan kita tidak mampu membayar pertarungan hukum di atas segalanya. Pragmatismenya yang kekal, yang dulunya merupakan kekuatan penyeimbang dalam diskusi keluarga, sekarang tampak bagi Lisa dan Sarah seperti pengkhianatan terhadap semangat juang Frank. Konfrontasi antara saudara kandung mencapai titik puncak selama kunjungan Natal Michael. Berdiri di dapur, suara diturunkan sehingga Sarah tidak bisa mendengar dari kamar Frank. Michael menyampaikan apa yang dia anggap sebagai kebenaran yang diperlukan. Kita mendekati tanda 2 tahun. Lisa, kamu tahu apa yang dikatakan dokter? Peluang pemulihan setelah 24 bulan koma praktis tidak ada. Jadi apa yang kamu sarankan? Lisa mendesis, bahwa kita mencabut stekernya, bahwa kita menyerah karena beberapa statistik mengatakan kita harus. Michael menghela nafas berat, aku menyarankan kita mulai membahas kualitas hidup, ayah dan ibu dia kelelahan. Tabungan kita hampir habis. Dan ayah, Lisa, lihat dia sungguh, lihat. Apakah dia menginginkan keberadaan ini? Kamu tidak tahu apa yang dia inginkan karena kamu tidak pernah ada di sini. Kamu terbang masuk selama 24 jam, membuat pengamatanmu, dan menghilang kembali ke kehidupanmu yang sempurna di Chicago. Suara Lisa naik meskipun dia berusaha menahannya. Sementara itu, ibu dan aku serta Wolf, ya, anjing yang kau anggap remeh, kami di sini setiap hari berjuang untuknya. Perdebatan mereka terhenti oleh serangkaian gonggongan tajam dan mendesak dari kamar Frank. Itu adalah sinyal alarm dari Wolf. Kedua saudara kandung itu bergegas masuk dan mendapati Sarah sedang bergumul dengan ventilator, yang mulai mengeluarkan nada peringatan. Listrik berkedip. Sarah menjelaskan, tangannya tetap stabil, meskipun dia jelas sedang stres. Baterai cadangan menyala, tetapi pengaturannya direset. Berikan aku buku manualnya. Lisa langsung bergerak untuk membantu, sementara Michael berdiri membeku di ambang pintu menghadapi kenyataan sehari-hari yang dihadapi ibu dan saudara perempuannya. Wolf mondar-mandir dengan cemas di antara Frank dan mesin. Perhatiannya terbagi antara majikannya dan alat yang membuatnya tetap hidup. Hanya ketika ventilator kembali ke ritme normalnya, Wolf sedikit rileks, kembali ke posisinya di samping tempat tidur. Michael pergi keesokan paginya, kepergiannya ditandai dengan keheningan yang aneh. Saat mobilnya melaju pergi, Wolf mengawasi dari jendela dengan tatapan yang hanya bisa Sarah gambarkan sebagai penghakiman di mata kuningnya. Saat musim dingin mencair menjadi musim semi, Dr. Reynolds menjadwalkan evaluasi komprehensif tentang kondisi Frank. 20 bulan telah berlalu sejak kecelakaan itu, tonggak penting dalam kasus ketidaksadaran yang berkepanjangan. Sarah mempersiapkan janji temu dengan sangat teliti, memandikan Frank, mengenakannya kemeja berkancing daripada gaun rumah sakit, bahkan memangkas janggut dan rambutnya, yang telah tumbuh panjang selama kurungannya. Dia tidak ingin terlihat berantakan di depan dokter, jelasnya kepada Lisa, yang telah mengambil cuti kerja untuk menemani mereka. Wolf, merasakan pentingnya hari itu, melakukan pengawasan lebih ketat dari biasanya, tubuhnya tegang dengan kewaspadaan. Tim transportasi medis tiba pukul 9, dengan hati-hati memindahkan Frank dari ranjang rumah sakitnya ke ranjang dorong. Wolf mengikuti setiap gerakan, memposisikan dirinya untuk menjaga kontak visual dengan Frank selama proses tersebut. Ketika para medis utama dengan lembut menyarankan agar Wolf mungkin perlu tinggal, anjing gembala itu menempatkan dirinya dengan kuat di samping ranjang dorong. Posturnya memperjelas bahwa perpisahan bukanlah pilihan. Dia selalu ikut janji temu. Jelas Sarah, dia bagian dari tim perawatan Frank. Para medis mencatat perilaku Wolf yang sempurna dan statusnya yang jelas istimewa. Mengalah, asalkan dia tetap terkendali di rumah sakit, kami juga bisa mengangkutnya. Rumah sakit Memorial telah terbiasa dengan kehadiran Wolf selama berbulan-bulan. Staf di Departemen Neurologi menyapanya dengan namanya, bahkan beberapa menyimpan makanan ringan di laci meja mereka. Dr. Reynolds, yang awalnya skeptis tentang mengizinkan hewan masuk ke ruang pemeriksaan,
telah menyaksikan cukup banyak perilaku luar biasa Wolf untuk membuat pengecualian tetap untuk kebijakan rumah sakit. Pemeriksaan itu menyeluruh dan metodis. Dr. Reynolds melakukan serangkaian tes, memeriksa respons pupil Frank, menguji refleks, memantau aktivitas otak. Sambil memperkenalkan berbagai rangsangan, Wolf mengamati setiap prosedur dengan fokus yang kuat, sesekali mengubah posisi untuk menjaga kontak visual dengan wajah Frank. Ketika tes selesai, Dr. Reynolds mengundang Sarah dan Lisa ke kantornya. Wolf mengikuti tanpa diundang, duduk di samping kursi Sarah seolah-olah dia juga keluarga, yang menurut Sarah, dia benar-benar keluarga. Nyonya Miller, Lisa, Dr. Reynolds memulai, ekspresinya hati-hati netral. Saya telah meninjau semua hasil tes Frank, membandingkannya dengan penilaian sebelumnya. Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Meskipun ada beberapa perubahan kecil dalam pola aktivitas otak, itu tidak mewakili jenis peningkatan signifikan yang kita harapkan setelah waktu ini. Jari-jari Sarah menegang di sekitar lengan kursinya. Apa sebenarnya artinya itu bagi prospek Frank? Dr. Reynolds mencondongkan tubuh ke depan, suaranya lembut tetapi pasti. Pada tahap ini, hampir 2 tahun pasca cedera, kita perlu membahas ekspektasi yang realistis. Frank tetap dalam keadaan vegetatif persisten. Aktivitas otak minimal yang kita deteksi terutama fungsi otomatis. Tidak ada bukti yang dapat diandalkan tentang kesadaran, kewaspadaan, atau pemrosesan kognitif. Suara Lisa terdengar tegang saat dia bertanya, tetapi ada kasus orang bangun setelah bertahun-tahun, kan? Aku sudah membaca tentang mereka. Kasus-kasus itu sangat jarang dan biasanya melibatkan pola cedera otak yang berbeda dari ayahmu. Dr. Reynolds melepas kacamatanya, menggosok pangkal hidungnya. Lebih penting lagi, dalam kasus-kasus yang terdokumentasi tentang pemulihan terlambat, pasien telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan progresif, yang mengarah pada kesadaran, peningkatan aktivitas otak, respons terhadap rangsangan, siklus tidur bangun. Frank tidak menunjukkan pola-pola itu. Wolf, yang telah berbaring dengan tenang, tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata tertuju pada Dr. Reynolds dengan intensitas yang membuat dokter berhenti sejenak. Pertanyaan etis yang harus kita pertimbangkan, Dr. Reynolds melanjutkan, mengarahkan dirinya terutama kepada Sarah, adalah tentang kualitas hidup, baik Frank maupun dirimu sendiri. Sumber daya, emosional, fisik, finansial, yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat perawatan ini sangat besar dan kemungkinan pemulihan yang berarti berkurang setiap bulan yang berlalu. Punggung Sarah tegak. Apakah Anda menyarankan kami untuk menarik perawatan? Saya menyarankan kita untuk melakukan percakapan jujur tentang pilihan paliatif. Melanjutkan dukungan hidup agresif ketika pemulihan sangat tidak mungkin tidak sesuai dengan apa yang Frank inginkan untuk dirinya sendiri atau untuk Anda. Wolf berdiri tiba-tiba, suara gemuruh rendah keluar dari dadanya, bukan geraman, tetapi ekspresi ketidaksetujuan yang jelas. Sarah meletakkan tangan yang menenangkan di kepalanya. Saya menghargai penilaian medis Anda, Dr. Reynolds, katanya hati-hati. Tetapi saya tahu suami saya, Frank, dulu, adalah seorang pejuang. Dia tidak akan menyerah pada salah satu dari kita dan kita tidak akan menyerah padanya. Perjalanan pulang berlalu dalam keheningan yang intens. Lisa menyetir sementara Sarah menatap keluar jendela. Wolf menekan dirinya pada dirinya di kursi belakang. Kehangatan anjing gembala itu adalah satu-satunya hal yang mencegahnya hancur berkeping-keping. Bu, Lisa akhirnya berkata ketika mereka berbelok ke jalan mereka, jika ibu ingin terus berjuang, aku bersamamu 100%. Tetapi kita perlu bersikap praktis tentang bagaimana kita mengelola ke depan, situasi keuangan. Aku tahu, Sarah menyela, suaranya tegang. Aku sudah berpikir untuk kembali mengajar, mungkin pekerjaan pengganti paruh waktu yang bisa kujadwalkan di sekitar perawatan Frank. Dan bagaimana dengan Wilson? Dia tidak mundur dari upaya untuk mendapatkan properti itu. Ekspresi Sarah mengeras. Pria itu adalah yang paling tidak aku khawatirkan. Ini adalah rumah kami, rumah Frank. Dia akan bangun di rumah yang dia cintai, dengan keluarganya di sekelilingnya. Suaranya sedikit pecah pada kata-kata terakhir. Saat mereka masuk ke jalan masuk, Wolf tiba-tiba menjadi waspada, perhatiannya tertuju pada sisi rumah. Mengikuti pandangannya, Lisa memperhatikan sesosok tubuh bergerak cepat menjauh dari garis properti mereka menuju mobil yang diparkir di ujung jalan. Apakah itu Wilson? Dia bertanya, menyipitkan mata pada sosok yang mundur itu. Sarah tidak menjawab, fokusnya beralih ke tugas yang lebih mendesak untuk memulihkan Frank di rumah. Tim transportasi medis dengan hati-hati memindahkannya dari ambulans ke tempat tidurnya,
menghubungkan kembali monitor dan memeriksa pengaturan ventilator. Sepanjang proses, Wolf terus melakukan pengawasan ketat, tubuhnya tegang, sampai Frank aman ditempatkan dan peralatan dikonfirmasi berfungsi dengan baik. Ketika mereka akhirnya sendirian, Sarah duduk di samping tempat tidur Frank, memegang tangannya di tangannya. "Kita di rumah, sayang," bisiknya. "Dan kita tidak akan pergi kemanapun." Malam itu, setelah Lisa pergi tidur di kamar lamanya, Sarah mendapati dirinya tidak bisa tidur. Dia bergerak pelan ke sisi tempat tidur Frank, mengamati naik turunnya dada Frank secara teratur, dikendalikan oleh ventilator. Wolf berbaring di posisi biasanya di bawah tempat tidur, tetapi matanya terbuka, memantulkan cahaya redup dari peralatan pemantauan. "Kamu masih percaya dia ada di sana, kan?" Sarah berbisik kepada anjing gembala itu. "Kamu masih merasakannya." Wolf mengangkat kepalanya sedikit, menatapnya dengan mata kuningnya yang cerdas. Pada saat itu, mudah bagi Sarah untuk percaya bahwa dia mengerti setiap kata dan lebih dari itu, bahwa dia berbagi keyakinannya yang tak tergoyahkan bahwa Frank suatu hari akan kembali kepada mereka. "Kita tidak akan membiarkan mereka menyerah padanya," janjinya kepada dirinya sendiri dan kepada Wolf. "Tidak peduli apa kata Dr. Reynolds, tidak peduli apa yang menurut Michael praktis, Frank akan memindahkan gunung untuk kita tidak berutang apapun selain itu padanya." Ekor Wolf berdebam sekali di lantai, suara persetujuan. Sarah memilih untuk percaya. Dia meraih untuk membelai kepalanya, merasakan ikatan di antara mereka diperkuat oleh pengabdian bersama mereka kepada pria yang telah mempertemukan mereka. Tetapi apa yang tidak dapat diketahui oleh Sarah, Lisa, atau Wolf adalah bahwa rekomendasi Dr. Reynolds telah memicu serangkaian peristiwa yang akan segera memaksa mereka untuk bertindak. Komite Etik Rumah Sakit yang meninjau berkas kasus Frank telah menjadwalkan pertemuan untuk membahas tindakan yang tepat untuk pasien dengan prospek pemulihan yang minimal dan sumber daya keuangan yang semakin terbatas. Dan Thomas Wilson, mengawasi rumah Miller dari bayang-bayang, sedang merumuskan rencananya sendiri untuk mengakuisisi properti yang dia idamkan, rencana yang tidak akan dihalangi oleh sentimentalitas atau harapan putus asa sebuah keluarga. Surat itu tiba pada hari Selasa pagi, logo Rumah Sakit Memorial kontras dengan amplop putih itu. Tangan Sarah sedikit gemetar saat dia membukanya, memindai bahasa formal sampai dia mencapai paragraf yang menghentikan jantungnya berdetak. Komite Etik telah meninjau kasus Frank Miller dan merekomendasikan transisi ke tindakan perawatan yang nyaman. Mengingat kondisi Tuan Miller yang berkepanjangan dan peningkatan minimal yang diamati selama 24 bulan, melanjutkan dukungan hidup agresif mungkin tidak sesuai dengan praktik terbaik untuk martabat pasien. Surat itu kabur saat air mata memenuhi matanya. Konsultasi telah dijadwalkan untuk hari Jumat pukul 2 siang untuk membahas perencanaan akhir hayat. 3 hari. Mereka memberinya 3 hari untuk mempersiapkan percakapan tentang membiarkan Frank meninggal. Wolf, yang sedang tidur di samping tempat tidur Frank, mengangkat kepalanya seolah merasakan kesusahannya. Mata kuningnya mengikuti Sarah saat dia tenggelam ke kursi di samping tempat tidur. Surat itu kusut di genggamannya. "Mereka ingin menyerah," bisiknya, meraih untuk membelai tangan Frank. "Mereka mengatakan itu tentang martabat, tetapi itu benar-benar tentang uang dan ruang tidur dan statistik." Suaranya pecah. 24 bulan hanyalah angka. Itu tidak mendefinisikanmu, Frank, itu tidak menentukan apa yang mungkin. Wolf bangkit dan berjalan ke sisinya, meletakkan moncongnya yang beruban di lututnya. Sarah membenamkan jari-jarinya di bulunya, menarik kekuatan dari kehadirannya yang kokoh. "Kita tidak akan membiarkan mereka, kan, nak?" katanya lembut. Telinga Wolf menegang ke depan, tatapannya begitu intens, sehingga hampir tampak dia sedang merumuskan rencananya sendiri. Sarah menelepon Lisa segera. Kemarahan putrinya menyamai kemarahannya sendiri. Michael, terbukti lebih sulit dihubungi, akhirnya membalas panggilannya larut malam itu. "Aku pikir kita perlu mendengarkan tim medis, Bu," katanya, suaranya hati-hati terukur. "Mereka tidak menyarankan ini dengan enteng." "Mereka tidak mengenal ayahmu seperti kita," balas Sarah, mondar-mandir di dapur sambil mengawasi Frank melalui pintu yang terbuka. Mereka belum melihat bagaimana Wolf meresponsnya. "Ada sesuatu di sana, Michael, aku tahu itu." "Bu," desah Michael terdengar melintasi jarak. "Aku mencintai ayah, kau tahu itu." Tapi Wolf adalah seekor anjing. Perilakunya tidak signifikan secara medis. "Kau tidak ada di sini," bentak Sarah, lalu segera menyesali nada bicaranya. "Maaf, tapi kau tidak ada di sini setiap hari. Kau tidak melihat apa yang kulihat." Setelah jeda yang panjang, Michael berkata, "Aku memesan tiket pesawat."
Aku akan ada di sana Kamis malam. Kita akan menghadapi ini bersama. Oke, Sarah merasakan kelegaan sesaat, diikuti dengan cepat oleh ketakutan. Apakah Michael datang untuk mendukung perjuangannya atau untuk meyakinkannya untuk menyerah? Keesokan paginya membawa pengunjung yang tidak diinginkan lainnya. Mobil hitam ramping Thomas Wilson masuk ke jalan masuk mereka tepat pukul 10 pagi. Sarah mengawasi melalui jendela saat dia meluruskan dasinya sebelum mendekati pintu depan, portofolio kulit terselip di bawah lengannya. Wolf, memperhatikan perhatiannya, bergerak ke sisinya, tubuhnya tegang dengan kewaspadaan. Nyonya Miller, Wilson menyapanya dengan simpati yang dilatih, ketika dia membuka pintu, aku dengar tentang rekomendasi rumah sakit. Ini pasti waktu yang sangat sulit bagimu. Mata Sarah menyipit, bagaimana tepatnya Anda mendengar tentang masalah medis pribadi, Tuan Wilson? Dia melambaikan tangannya dengan meremehkan. Komunitas kita kecil, berita menyebar. Dia mengangkat portofolio itu. Aku telah mengambil kebebasan untuk menyiapkan beberapa dokumen yang mungkin membantu meringankan bebanmu selama transisi ini. Pertama, perjanjian pembelian propertimu dengan harga yang sangat murah hati, mengingat keadaan, cukup untuk menutupi biaya medis yang belum dibayar dan memenuhi kebutuhan masa depanmu. Senyumnya tidak mencapai matanya. Kau perlu pindah ke tempat yang lebih kecil sekarang, kurasa. Sarah merasakan gelombang amarah yang begitu kuat sehingga sesaat merampas kemampuan bicaranya. Di sampingnya, bulu tengkuk Wolf berdiri, geraman rendah menggelegar di dadanya. Pergi dari propertiku, dia akhirnya berhasil mengatakan, suaranya sangat tenang. Ekspresi Wilson mengeras, Nyonya Miller, aku menawarkanmu jalur penyelamat. Tagihan medis, hipotek, itu tidak hilang dengan sentimentalitas begitu dukungan hidup ditarik. Aku bilang, pergi, suara Sarah naik tajam. Wolf bergerak maju, memposisikan dirinya di antara Sarah dan Wilson, geramannya semakin kuat. Wilson mengambil langkah tergesa-gesa mundur, mengamati anjing gembala itu dengan waspada. Kendalikan anjingmu, Nyonya Miller. Dia terkendali. Jika tidak, kau akan tahu, tangan Sarah berada di kepala Wolf. Sekarang pergi sebelum aku melupakan sopan santunku sepenuhnya. Kau membuat kesalahan, kata Wilson, mundur ke mobilnya. Tawaranku tidak akan membaik setelah hari Jumat. Pikirkan tentang masa depanmu. Setelah dia pergi, Sarah jatuh ke lantai, lengan melingkari leher Wolf, membiarkan dirinya mengalami kelemahan sesaat sebelum menegakkan bahunya dan kembali ke sisi Frank. Dia membutuhkan rencana, beberapa cara untuk meyakinkan komite rumah sakit bahwa Frank pantas mendapatkan lebih banyak waktu. Kamis malam membawa badai petir dan kedatangan Michael. Lisa menjemputnya dari bandara, sementara Sarah tinggal bersama Frank mengawasi kilat menyambar langit yang semakin gelap melalui jendela kamar tidur. Ketika anak-anaknya masuk, ekspresi tegang mereka memberitahu semua yang perlu dia ketahui. Mereka tetap terpecah. Ketegangan di rumah terasa saat mereka berbagi percakapan makan malam yang tenang, dengan hati-hati menghindari pertemuan rumah sakit besok. Setelah makan malam, Michael meminta untuk duduk bersama ayahnya sendirian. Sarah setuju, mundur ke beranda bersama Lisa dengan sepoci teh. Tak satu pun dari mereka menyentuhnya. Melalui jendela, dia bisa melihat putranya duduk di samping tempat tidur Frank berbicara dengan tenang. Wolf tetap berada di posisinya mengawasi Michael dengan apa yang hanya bisa Sarah gambarkan sebagai penilaian hati-hati. Dia akan berpihak pada para dokter, kata Lisa lembut, mengikuti pandangan ibunya. Dia mencoba bersikap praktis, jawab Sarah, meskipun kata-kata itu terasa pahit. Dia pikir dia melindungiku dari apa? Harapan, Sarah meremas tangan putrinya, dari patah hati, kurasa, dan kehancuran finansial, dia menghela napas berat. Aku tidak bisa mengatakan dia sepenuhnya salah tentang uang itu. Banding asuransi ditolak. Sementara mengesampingkan ketakutannya pada Wolf. Saat mereka menyaksikan dalam keheningan yang terpana, kelopak mata Frank bergetar sekali, 2 kali, lalu terbuka untuk mengungkapkan mata biru yang kehilangan orientasi yang belum melihat dunia dalam 2 tahun. Pandangannya mengembara tanpa fokus sesaat, sebelum tertuju pada Wolf, yang ekornya mulai bergoyang dengan hati-hati dan penuh harapan. Bibir Frank bergerak di sekitar tabung ventilator, mencoba membentuk kata-kata yang tidak bisa keluar. Tangannya terangkat sebagian kecil inci, meraih anjing yang tidak pernah meninggalkannya. Ya Tuhan, Lisa menghela napas, air mata mengalir di wajahnya. Ayah, itu adalah keajaiban yang mereka doakan, tiba tepat pada saat mereka diminta untuk berhenti percaya pada keajaiban. Namun bahkan dalam momen harapan yang transenden ini, tidak ada satupun dari mereka yang dapat melihat harga yang telah dibayar,
bahwa Wolf, dalam pembelaannya yang putus asa terhadap tuannya, telah mendorong jantungnya yang sudah tua melampaui batasnya. Adrenalin yang telah memberinya kekuatan untuk melindungi Frank untuk terakhir kalinya sekarang menuntut balas, tidak diperhatikan di tengah keajaiban kebangkitan Frank. Hari-hari setelah kebangkitan ajaib Frank terungkap dalam kabut tes medis, optimisme hati-hati, dan wahyu bertahap. Ventilator dilepas dalam waktu 48 jam, diganti dengan oksigen tambahan saat pernapasan Frank stabil. Suaranya, ketika akhirnya muncul, adalah bisikan serak, asing bahkan bagi dirinya sendiri setelah 2 tahun keheningan. Sarah, gumamnya pada malam pertama itu, nama istrinya, kata pertama yang melewati bibirnya. Dia tertidur di kursi di samping tempat tidurnya. Wolf meringkuk di kakinya. Keduanya tersentak bangun mendengar suara itu, mata Sarah berkaca-kaca, ekor Wolf berdebam lemah ke lantai. Dr. Reynolds telah memperingatkan keluarga agar tidak mengharapkan terlalu banyak terlalu cepat. Pemulihan dari koma berkepanjangan adalah maraton, bukan sprint, jelasnya selama konferensi keluarga pagi setelah kebangkitan Frank. Akan ada tantangan fisik yang signifikan, atrofi otot, masalah koordinasi, kemungkinan defisit kognitif. Kita perlu mendekati ini secara metodis. Tetapi Frank Miller telah menghabiskan hidupnya menentang harapan. Pria yang pernah mengejar tersangka bersenjata tanpa ragu-ragu sekarang menyalurkan tekad yang sama ke dalam tugas-tugas sederhana. Memegang sendok, menoleh, membentuk kalimat lengkap. Setiap kemenangan kecil dirayakan oleh keluarga yang menolak untuk menyerah padanya. Wolf tetap menjadi kehadiran yang konstan, meskipun administrasi rumah sakit dengan enggan merevisi aturan mereka untuk mengizinkannya jam kunjungan yang diperpanjang daripada tempat tinggal permanen. Kesehatan anjing gembala itu sendiri telah menjadi perhatian yang tenang bagi Sarah. Sejak konfrontasi di kamar rumah sakit Frank, Wolf tanpa entah bagaimana berkurang, masih sangat penuh perhatian, tetapi bergerak lebih lambat, makan lebih sedikit, tidur lebih nyenyak. Ketika dia akhirnya mengizinkan dirinya untuk beristirahat, dia memberikan semua yang dia miliki untuk membawa Frank kembali. Sepertinya dia telah menghabiskan cadangannya, bisik Lisa kepada ibunya suatu sore saat mereka melihat Wolf tertidur di samping tempat tidur rumah sakit, moncongnya bertumpu di kasur dekat tangan Frank. Sarah telah mengatur agar dokter hewan memeriksa Wolf di kamar rumah sakit Frank, tidak ingin memisahkan mereka bahkan sebentar saja. Dokter Morales lembut tetapi jujur dalam penilaiannya. Jantungnya menunjukkan tanda-tanda tegang, dia menjelaskan dengan tenang kepada Sarah di lorong setelahnya. Tidak biasa untuk anjing gembala seusianya, terutama yang berada di bawah tekanan berkepanjangan. Saya dapat meresepkan obat untuk membantu. Tetapi dia ragu-ragu, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia telah memberikan layanan luar biasa, Sarah. Kadang-kadang, ketika anjing-anjing pekerja ini menyelesaikan apa yang mereka lihat sebagai misi mereka, mereka tidak. Sarah menyela, tidak dapat menanggung penyelesaian pikiran itu. Dia harus berada di sini untuk pemulihan Frank. Mereka saling membutuhkan. Pada hari kelima setelah kebangkitan Frank, Dr. Richardson, ahli saraf yang telah menggantikan Dr. Reynolds sebagai dokter utama Frank, melakukan penilaian kognitif yang komprehensif. Hasilnya melampaui bahkan prediksi yang paling optimis. Ingatan jangka panjang Frank sebagian besar tetap utuh. Dia mengenali anggota keluarga, mengingat karir polisinya, dan bahkan mengingat hari kecelakaannya dengan kejernihan yang luar biasa. Atap, katanya kepada Sarah, suaranya semakin kuat dari hari ke hari. Wolf mencoba memperingatkan saya. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Sarah mengangguk, air mata menyengat matanya. Dia melakukan segalanya kecuali berbicara bahasa Inggris untuk menjauhkanmu dari tangga itu. Tangan Frank, masih lemah tetapi semakin responsif, mengulurkan tangan untuk membelai kepala Wolf. Anjing gembala itu telah mengangkat moncongnya untuk memenuhi sentuhan itu. Mata kuning menatap wajah Frank dengan pengabdian yang tak tergoyahkan. Anak pintar, gumam Frank. Rekan terpintar yang pernah kumiliki. Apa yang mengejutkan tim medis lebih dari pemulihan fisik Frank adalah apa yang dia ungkapkan tentang pengalamannya selama koma. Selama sesi dengan Dr. Richardson, dengan Sarah dan Lisa hadir atas permintaannya, Frank menjelaskan apa yang telah dia rasakan selama 2 tahun yang tampaknya tidak sadar itu. Aku tidak pergi, jelasnya, terhenti-henti, mencari kata-kata untuk menggambarkan yang tak terlukiskan. Rasanya seperti berada di bawah air. Semuanya teredam, jauh. Aku tidak bisa merespons, tidak bisa bergerak, tetapi aku bisa merasakan sesuatu. Orang-orang, terutama Wolf. Dr. Richardson mencondongkan tubuh ke depan. Rasa ingin tahu profesional memuncak.
Anda secara khusus menyadari kehadiran anjing Anda? Frank mengangguk perlahan. Dia adalah hal yang paling jelas. Ketika dia berbaring di samping tempat tidur, aku bisa merasakan kehangatannya. Ketika dia merengek, itu menembus segala sesuatu yang lain. Dia adalah... Frank berhenti, emosi mengencangkan tenggorokannya. Dia adalah jangkar saya, jalan kembali saya. Ahli saraf membuat catatan dengan hati-hati. Jenis kesadaran selama apa yang secara klinis tampak seperti keadaan vegetatif ini jarang terjadi, tetapi belum pernah terjadi sebelumnya. Itu salah satu alasan kami selalu menyarankan keluarga untuk berbicara kepada pasien yang tidak responsif seolah-olah mereka dapat mendengar. Dia mendengar segalanya, Sarah menegaskan, memikirkan jam-jam yang tak terhitung jumlahnya yang dia habiskan untuk membacakan untuk Frank, menceritakan kepadanya tentang harinya, menggambarkan jaga Wolf yang tak tergoyahkan. Tatapan Frank beralih ke jendela, ekspresinya jauh. Aku ingat Thomas Wilson datang ke rumah, katanya tiba-tiba. Ada sesuatu tentang itu yang menembus kabut, sesuatu yang membuatku tidak nyaman bahkan saat itu. Sarah dan Lisa saling bertukar pandang terkejut. Anda bisa mendengarnya? Lisa bertanya. Bukan kata-kata persisnya, tetapi kehadirannya. Rasanya salah, mengancam. Frank menoleh ke Sarah. Dia menginginkan rumah itu, kan? Aku bisa merasakan kesusahanmu setiap kali dia ada di sana. Dia telah mencoba membeli properti itu untuk proyek pembangunannya, Sarah menegaskan. Dia menjadi lebih agresif tentang hal itu seiring berjalannya waktu. Rahang Frank mengencang, sekilas petugas polisi yang dulu dia. Ada sesuatu yang tidak beres tentang dia, sesuatu yang familiar dengan cara yang buruk. Percakapan itu mungkin telah berakhir di sana, kesan samar seorang pasien yang pulih, tidak lebih dari itu. Jika Michael tidak tiba pada saat itu membawa folder dokumen dan tabung karton berisi apa yang tampak sebagai rencana cetak biru. Kurasa ayah mungkin benar tentang Wilson, dia mengumumkan tanpa basa-basi. Aku sudah melakukan beberapa penggalian. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan Frank, Michael telah sepenuhnya melibatkan pelatihan hukumnya dalam sumber daya perusahaan. Anak tertua Miller menyebarkan dokumen di atas meja tempat tidur Frank yang dapat disesuaikan, catatan properti, pengajuan bisnis, kliping surat kabar sejak beberapa tahun lalu. Perusahaan pengembangan Wilson memiliki pola, Michael menjelaskan, menunjuk ke berbagai bagian yang disorot. Mereka menargetkan properti di lingkungan yang mapan, terutama yang pemiliknya menghadapi kesulitan keuangan, tagihan medis, penyitaan, kematian dalam keluarga. Mereka membuat tawaran rendah yang disajikan sebagai tindakan belas kasih. Predator, gumam Lisa, memindai dokumen-dokumen itu. Semakin buruk, Michael melanjutkan. 3 dari proyek-proyek masa lalunya melibatkan properti di mana pemiliknya mengalami kecelakaan tak lama sebelum Wilson memperoleh tanah itu. Tidak ada yang dapat dikaitkan dengannya secara langsung. Kebocoran gas dalam satu kasus, jatuh menuruni tangga ruang bawah tanah di kasus lain, kegagalan rem mobil di yang ketiga. Mata Frank menyipit, naluri polisi terbangun kembali. Tangga, katanya pelan. Sarah mendongak dengan tajam. Hari aku jatuh, tangga itu terasa salah. Itu bergeser terlalu mudah. Seperti? Frank berjuang untuk mengakses ingatannya, seperti mekanisme penguncian telah dirusak. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan itu. Wolf, yang tertidur di samping tempat tidur, mengangkat kepalanya tiba-tiba, telinganya menajam ke depan, seolah merasakan pergeseran energi. Kau pikir Wilson menyabotase tangga itu? Suara Lisa tidak percaya. Itu percobaan pembunuhan. Akan hampir mustahil untuk membuktikannya setelah sekian lama, kata Michael, pengacara dalam dirinya secara otomatis menilai tantangan pembuktian. Frank menggelengkan kepalanya perlahan. Tangga itu mungkin sudah lama hilang. Tapi Wilson tidak tahu aku mengingat apapun. Tidak tahu aku sadar selama kunjungan-kunjungan ke rumah itu. Tatapannya bertemu dengan Sarah, percikan detektif yang dulu dia menyalakan matanya. Dan dia pasti tidak tahu aku sudah bangun sekarang. Dr. Richardson, yang tetap diam selama wahyu keluarga ini, berdeham. Tuan Miller, meskipun saya memahami kecurigaan Anda, saya akan memperingatkan terhadap apapun yang dapat menghambat pemulihan Anda. Fokus utama Anda harus pada rehabilitasi. Frank mengangguk, tetapi Sarah mengenali ekspresi di wajah suaminya, ekspresi yang sama yang dia kenakan ketika mengejar kasus yang sulit selama hari-harinya sebagai polisi. Pikirannya sudah merumuskan rencana. Malam itu,
Setelah para dokter menyelesaikan putaran mereka dan rumah sakit telah tenang untuk malam itu, Frank meminta Sarah untuk membantunya duduk tegak di tempat tidur, posisi yang dia rasa tidak nyaman tetapi diperlukan untuk percakapan yang ingin dia lakukan. Kita perlu memasang perangkap, katanya tanpa basa-basi ketika Michael dan Lisa bergabung dengan mereka. Wilson tidak tahu aku sadar. Itu keuntungan kita. Frank, kau baru bangun kurang dari seminggu, Sarah memprotes. Kau perlu fokus untuk menjadi lebih kuat. Aku perlu melindungi keluargaku, balas Frank. Wilson bersedia membunuhku untuk mendapatkan properti kita. Apa yang terjadi ketika dia tahu aku sudah pulih, bahwa rencananya gagal? Dia mungkin mencoba lagi. Atau lebih buruk lagi, dia mungkin menargetkanmu. Wolf, yang sangat lesu sepanjang hari, bangkit perlahan dari posisinya di lantai dan bergerak untuk menekan tempat tidur Frank, seolah memberi sinyal persetujuannya. Frank mengulurkan tangan untuk membelai kepala anjing gembala itu, memperhatikan dengan prihatin bagaimana Wolf bersandar dengan berat kesentuhan itu. Kau baik-baik saja, nak, gumamnya. Wolf menatapnya dengan mata setia yang tampak entah bagaimana meminta maaf, lalu kembali berbaring dengan rintihan lembut. Frank mengembalikan perhatiannya kepada keluarganya. Inilah yang kita lakukan. Kita menjaga kebangkitanku tetap tenang. Tidak ada media sosial, tidak ada pengumuman di luar keluarga terdekat. Biarkan Wilson percaya tidak ada yang berubah. Dan kemudian, Lisa bertanya, kita memberinya makan persis apa yang ingin dia dengar, bahwa komite etik rumah sakit merekomendasikan untuk menarik perawatan dan bahwa Sarah akhirnya mempertimbangkan tawarannya untuk rumah itu. Strategi Frank, biasa oleh bertahun-tahun operasi penyamaran, terungkap secara metodis. Michael, kau punya teman di kantor jaksa wilayah, kan? Michael mengangguk. Asisten senior da Jason Mercer adalah teman sekamarku di sekolah hukum. Bagus. Kita akan membutuhkannya. Suara Frank menjadi lebih kuat saat rencana itu terbentuk. Ketika Wilson datang untuk menyelesaikan kesepakatan, berpikir Sarah rentan dan aku masih tidak sadar, kita akan memiliki perangkat perekam siap. Jika dia bertanggung jawab atas kecelakaanku, kepercayaan dirinya yang berlebihan mungkin membuatnya mengungkapkannya. Itu berisiko, kata Sarah, alisnya berkerut karena khawatir. Bagaimana jika dia mencurigai sesuatu? Dia tidak akan, Frank meyakinkannya. Pria seperti Wilson adalah predator. Mereka melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat. Seorang istri yang berduka, sebuah keluarga yang retak, target yang mudah. Kesombongannya akan menjadi kejatuhannya. Saat keluarga Miller menyempurnakan strategi mereka menjadi malam, tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan pernapasan Wolf yang semakin berat, tremor halus di anggota tubuhnya yang menua, atau bagaimana matanya yang dulu bersemangat kadang-kadang kehilangan fokus sebelum dengan teguh menajam kembali. Anjing gembala yang telah menjaga Frank melalui 2 tahun kegelapan masih berdiri berjaga, masih melindungi bahkan ketika kekuatannya sendiri mulai gagal. Kebenaran tentang Thomas Wilson akan segera terungkap, tetapi kebenaran lain, sama signifikannya dan jauh lebih menyakitkan, tetap tersembunyi di depan mata. Wolf telah menyelesaikan misinya dengan biaya yang belum disadari oleh siapapun dari mereka. 3 minggu setelah kebangkitan Frank, Thomas Wilson tiba di rumah sakit Memorial membawa buket bunga lili simpati dan portofolio kulit berisi dokumen pengalihan properti. Ekspresi belas kasihnya yang dipupuk dengan hati-hati sesaat terpeleset ketika dia melihat Michael di lorong di luar kamar Frank. Tuan Miller, Wilson menyapanya dengan keramahan paksa, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Saya mengerti dari ibu Anda bahwa hari ini adalah hari yang sulit bagi keluarga Anda. Michael mengangguk muram. Ibu meminta saya untuk mengurus dokumen-dokumen itu. Dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Dia menunjuk ke pintu yang tertutup. Dia mengucapkan selamat tinggal. Mata Wilson berbinar dengan kepuasan yang disembunyikan dengan buruk. Tentu saja, momen pribadi. Mungkin sebaiknya saya menunggu. Tidak, Michael menyela. Dia mengharapkan Anda. Para dokter telah menghentikan alat pendukung kehidupan. Hanya masalah waktu sekarang. Suaranya pecah meyakinkan. Dia ingin menyelesaikan semuanya hari ini. Awal yang baru, katanya. Di dalam ruangan, Frank berbaring tak bergerak di tempat tidur rumah sakit, mata tertutup, bernapas, tampak dangkal dan berat. Ventilator telah dilepas sebagai bagian dari tipu daya mereka, diganti dengan kanula hidung. Sarah duduk di sampingnya, wajahnya berlinang air mata, satu tangan menggenggam tangan Frank. Wolf berbaring di kaki tempat tidur, tubuhnya yang menua meringkuk melindungi di dekat kaki Frank.
Kondisi anjing gembala itu telah memburuk secara nyata dalam beberapa hari terakhir, meskipun keluarga terlalu fokus pada rencana mereka untuk sepenuhnya mengakuinya. Matanya yang dulu bersemangat kuning mengikuti Wilson saat dia masuk, tetapi anjing itu tidak bergerak untuk bangkit, menghemat energinya yang semakin berkurang untuk apa yang paling penting. "Nyonya Miller," kata Wilson lembut, mendekat dengan simpati yang dilatih. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan betapa menyesalnya saya bahwa ini telah terjadi. Sarah mendongak, kesedihannya hanya sebagian dibuat-buat. Ketegangan selama 3 minggu terakhir, tantangan pemulihan Frank, kesehatan Wolf yang menurun, permainan berbahaya yang sekarang mereka mainkan, telah menuntut korban. "Tuan Wilson," dia mengakui dengan lelah. "Michael mengatakan Anda membawa surat-surat itu." "Ya, tapi tolong, tidak perlu terburu-buru." Wilson meletakkan portofolionya di meja samping tempat tidur. "Ini adalah momen yang sulit. Luangkan semua waktu yang Anda butuhkan." Lisa, diposisikan dengan tidak mencolok di sudut ruangan, mengawasi Wilson dengan rasa jijik yang hampir tidak disembunyikan. Perangkat perekam kecil di sakunya menangkap setiap kata, sementara mikrofon tambahan yang tersembunyi di seluruh ruangan memastikan tidak ada yang terlewatkan. Di luar di aula, asisten jaksa wilayah Jason Mercer menunggu dengan 2 petugas mendengarkan melalui earphone. "Dokter mengatakan itu tidak akan lama," kata Sarah, suaranya pecah. Setelah mereka melepas ventilator, pernapasannya sudah berubah. Wilson mengangguk dengan sungguh-sungguh. Akhir yang damai setidaknya setelah kecelakaan yang tragis. "Benarkah?" Sarah mendongak dengan tajam. "Kecelakaan?" Wilson berkedip sesaat, terkejut dengan nadanya. Tentu saja. Apalagi yang mungkin terjadi?" Jari-jari Frank bergerak sedikit di spray, gerakan tidak sukarela yang menarik perhatian Wilson. Pengembang mengerutkan kening, mencondongkan tubuh lebih dekat untuk mempelajari wajah Frank. Sarah melanjutkan dengan menekan maju dengan rencana mereka. Frank selalu sangat berhati-hati dengan peralatan. Tampaknya aneh bahwa itu tiba-tiba gagal. "Peralatan menua," jawab Wilson, mendapatkan kembali ketenangannya dengan lancar. "Kecelakaan terjadi pada orang yang paling berhati-hati." Perhatiannya kembali ke dokumen-dokumen di portofolionya. "Sekarang tentang pengalihan properti. Saya telah menyiapkan tawaran yang sangat murah hati, mengingat keadaannya." "Keadaan yang merupakan jatuhnya suamiku yang nyaman yang membuat properti kita rentan?" Kesedihan Sarah memberi jalan pada kemarahan dingin. "Keadaan yang merupakan upaya berulang Anda untuk menekan saya saat Frank tidak berdaya?" Ekspresi Wilson mengeras. "Nyonya Miller, saya mengerti Anda emosional, tetapi saya hanya mencoba membantu, menawarkan solusi untuk masalah yang Anda ciptakan." "Solusi untuk masalah yang saya ciptakan?" Frank berkata, matanya terbuka, suaranya jelas dan mantap. Wilson tersandung ke belakang, menjatuhkan vas bunga lili. Air tumpah di lantai saat dia menatap tak percaya pada pria yang dia kira sedang sekarat. Itu tidak mungkin," gagapnya. "Kamu sudah koma." Frank menyelesaikan untuknya, perlahan duduk. "Aku koma selama 2 tahun, banyak waktu untuk mendengar hal-hal seperti kunjunganmu ke rumahku, tekananmu pada istriku, kemunculanmu yang kebetulan setelah kecelakaanku." Pintu ruang rumah sakit terbuka saat asisten jaksa wilayah Mercer masuk, diikuti oleh 2 petugas Thomas Wilson. Mercer mengumumkan secara formal, "Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai insiden yang melibatkan Frank Miller pada tanggal 17 November 2021. Wajah Wilson kehilangan warna. "Ini tidak masuk akal. Aku tidak ada hubungannya dengan kecelakaan apapun." "Lucu," kata Frank, naluri petugas polisinya terbangun sepenuhnya. "Aku tidak ingat ada yang menyebutkan sabotase, hanya kecelakaan." Wolf, mengerahkan kekuatan tak terduga, bangkit berdiri di kaki tempat tidur. Mata kuningnya tertuju pada Wilson dengan intensitas yang pernah menjadikannya salah satu petugas K9 paling efektif di departemen. Meskipun sudah tua dan lemah, pada saat itu gembala itu memancarkan kekuatan yang telah melindungi rekannya melalui situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. "Kamu harus tahu," Michael menambahkan, melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, "bahwa kami menemukan tangga yang disimpan di garasi kami selama ini. Mekanisme penguncian menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari gangguan, bekas kikiran pada pin logam, jejak pelumas yang akan menyebabkannya tergelincir di bawah tekanan. Ini adalah gertakan yang diperhitungkan. Tangga itu sudah lama dibuang, tetapi Wilson tidak mungkin mengetahuinya." Mata pengembang itu melirik ke arah pintu,
menghitung jalan keluar. Jangan, Lisel memperingatkan, menyadari niatnya. Wolf mungkin sudah tua, tetapi dia masih bisa menjatuhkan seorang tersangka. Itu yang dilatihnya. Seolah mengerti kata-katanya, Wolf bergerak untuk memposisikan dirinya di antara Wilson dan pintu keluar. Sikapnya tidak salah lagi sebagai K9 polisi yang mencegah pelarian. Ketenangan Wilson hancur total. Kamu tidak bisa membuktikan apapun, desisnya, tetapi ekspresinya yang panik menceritakan kisah yang berbeda. Kami memiliki suaramu di beberapa rekaman yang membahas properti itu, Mercer memberitahunya, dan saksi dari proyek pengembanganmu sebelumnya tiba-tiba menjadi sangat banyak bicara ketika disajikan dengan pola kecelakaan yang mendahului akuisisi kamu. Para petugas bergerak maju, memborgol Wilson yang terkejut dan membacakan hak-haknya. Saat mereka membawanya keluar dari ruangan, pengembang itu melihat kembali sekali pada keluarga yang hampir dia hancurkan dan pada gembala yang pada akhirnya menggagalkan rencananya. Dalam ketenangan setelah penangkapan Wilson, keluarga Miller berkumpul di sekitar tempat tidur Frank. Kelegaan keadilan diimbangi oleh gravitasi dari apa yang telah mereka alami dan apa yang masih ada di depan. Pemulihan Frank baru saja dimulai, jalan menuju rehabilitasi penuh terbentang panjang di hadapannya. Kita berhasil, kata Lisa, meremas tangan ayahnya. Dia akan membayar atas apa yang dia lakukan padamu. Frank mengangguk, tetapi perhatiannya telah beralih ke Wolf, yang telah kembali ke tempatnya di samping tempat tidur, berbaring dengan berat, napasnya lebih berat dari sebelumnya. Frank meraih untuk membelai kepala gembala itu, merasakan sedikit getaran di tubuh yang menua itu. Anak baik, bisiknya, mitra terbaik yang bisa diminta siapapun. Ekor Wolf berdebam lemah di lantai, mata kuningnya bertemu dengan mata Frank dengan pengabdian yang sama yang telah menopang mereka berdua melalui 2 tahun kegelapan. Minggu-minggu berikutnya membawa penyembuhan dan sakit hati bagi keluarga Miller. Frank maju melalui terapi fisik dengan tekad yang sama yang telah mendefinisikan karir kepolisiannya, lulus dari tempat tidur ke kursi roda ke alat bantu jalan. Setiap langkah maju dirayakan sebagai kemenangan atas apa yang mungkin terjadi. Thomas Wilson menghadapi berbagai dakwaan, termasuk percobaan pembunuhan dan penipuan, karena penyelidikan mengungkap pola perilaku kriminal yang berlangsung selama bertahun-tahun. Perusahaan pengembangannya runtuh saat mantan rekan bergegas menjauhkan diri, menawarkan kesaksian dengan imbalan kekebalan hukum. Tetapi saat Frank tumbuh lebih kuat, Wolf terus menurun. Dokter hewan membenarkan apa yang ditakutkan keluarga tetapi menolak untuk mengakui. Jantung gembala itu gagal, melemah karena usia dan tekanan luar biasa dari tugas selama 2 tahun. Dia bertahan sampai kamu kembali, Dr. Morales menjelaskan dengan lembut kepada Frank selama kunjungan rumah. Beberapa hewan tahu kapan pekerjaan mereka selesai. Pada pagi musim gugur yang cerah, 6 minggu setelah Frank terbangun, keluarga Miller berkumpul di halaman belakang mereka di bawah pohon maple yang akhirnya berubah menjadi merah cerah yang selalu dikagumi Frank. Frank, sekarang dapat berjalan jarak pendek dengan tongkat, duduk di kursi taman dengan Wolf berbaring di sampingnya di atas selimut lembut, kepala gembala itu bersandar di pangkuannya. Aku tidak pernah memberitahumu tentang mimpi yang aku alami saat aku koma, kata Frank, dengan lembut membelai moncong Wolf yang beruban. Aku tersesat di tempat gelap ini, tidak bisa menemukan jalan keluar, tetapi selalu ada kehadiran yang membimbingku, beban hangat di sampingku, suara tanpa kata-kata yang menyuruhku untuk bertahan. Suaranya pecah. Itu kamu, anak baik, selalu kamu. Mata Wolf, sekarang keruh karena usia tetapi masih dipenuhi dengan pengabdian, tetap tertuju pada wajah Frank. Ekornya bergerak dalam kibasan lembut dan perlahan. Sarah, duduk di dekatnya bersama Lisa dan Michael, menyeka air mata dari pipinya. Dia tidak pernah meninggalkan sisimu, tidak sekalipun dalam 2 tahun, dan aku tidak akan membiarkannya sendirian, janji Frank, melanjutkan belayan ritmis yang tampaknya meringankan napas Wolf yang berat. Saat matahari sore menyaring melalui daun maple merah, memberikan bercak cahaya hangat di atas selimut, Wolf pergi dengan tenang. Misi terakhirnya selesai, kesetiaannya tak tergoyahkan sampai akhir. Frank memeluknya erat-erat, membisikkan terima kasih atas hadiah pengabdian yang luar biasa yang telah menentang ilmu kedokteran dan menulis ulang akhir cerita mereka. Di musim semi, ketika Frank telah mendapatkan kembali kekuatan yang cukup untuk berjalan tanpa bantuan, keluarga memasang bangku batu sederhana di bawah pohon maple, yang diukir dengan kata-kata yang hanya menceritakan sebagian kecil dari kisah yang luar biasa. Wolf, mitra, penjaga, teman, yang mengajari kita bahwa cinta tidak membutuhkan kata-kata. Dan di malam hari yang tenang, Frank sering ditemukan duduk di sana, kadang-kadang berbicara dengan suara keras, seolah-olah Wolf masih bisa mendengarnya, kadang-kadang diam dalam ingatan. Para tetangga terbiasa dengan pemandangan itu, pria tinggi dengan rambut perak, sekarang berjalan tanpa bantuan,
Berhenti setiap malam untuk meletakkan tangannya di bangku batu itu sebelum melanjutkan perjalanannya, menghormati teman yang menolak untuk melepaskannya, bahkan ketika semua harapan tampak hilang. Di tahun-tahun musim gugur kehidupan, ketika keraguan menaungi jalan kita dan bagian medis tampaknya mendikte nilai kita, ingatlah kisah Frank dan Wolf. Seperti kamu, mereka menghadapi dunia yang cepat menyerah, di mana efisiensi mengalahkan kesabaran dan statistik mengesampingkan harapan. Tetapi terkadang kebijaksanaan terdalam datang bukan dari buku teks medis, tetapi dari teman pendiam yang menolak untuk pergi ketika orang lain telah pergi. Wolf tahu apa yang tidak bisa diukur oleh para dokter, bahwa kehadiran itu penting, bahwa cinta menopang, bahwa beberapa hubungan melampaui penjelasan. Keyakinannya yang tak tergoyahkan mengingatkan kita bahwa nilai kita tidak didefinisikan oleh produktivitas atau kemandirian, tetapi oleh hati yang telah kita sentuh dan kesetiaan yang telah kita ilhami. Saat kamu menavigasi tantangan kesehatan atau menghadapi masyarakat yang sering mengabaikan para lansia, ingatlah bahwa ceritamu belum selesai. Penyembuhan yang paling kuat tidak selalu datang dari obat-obatan, tetapi dari kehadiran orang-orang yang teguh yang percaya padamu ketika statistik menunjukkan sebaliknya. Seperti Wolf, mereka melihat melampaui batasan kamu saat ini kepada orang yang selalu kamu inginkan, layak diperjuangkan, layak ditunggu, layak setiap pengorbanan. Aku harap kamu menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar kamu tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang kamu pikirkan tentang cerita itu.